Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Amin Imran dengan NIM 1965013. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai terkait dengan UAS programan mobile. Di sini saya menggunakan titel untuk main.net ini diberi nama pojok berita. Kemudian di sini juga diterapkan untuk konsep MVVM-nya yaitu models, view models. Kemudian untuk model ini berfungsi untuk membuat data yang nantinya itu akan kita gunakan. Kemudian untuk view ini digunakan sebagai UI atau layout untuk nanti menampilkan data yang telah dibuat. Kemudian untuk view model ini digunakan untuk memproses data seperti get, post, yang datanya itu diambil dari model ini, kemudian akan dikembalikan ke view-nya itu. Yang pertama untuk model, di sini saya menggunakan kelas dengan nama kelas berita, dengan atribut sebagai berikut, diantaranya title, picture, author, dash ini untuk deskripsi, dan publish ini untuk tanggal. Kemudian di sini kita buat konstruktor sebagai berikut ini. Kemudian ini ada vektor berita from JSON. Ini untuk mengambil data JSON-nya. Kemudian untuk di view model, ini feature list. Pertama kita membuat list, kemudian kita mengambil data beritanya, kemudian kita fetching berita http.client, kemudian string endpoint. Nah, ini untuk URL dari API-nya saya menggunakan newsapi.org. Kemudian parameternya untuk country-nya itu ID, yaitu Indonesia, dan kategori. Nah, untuk kategori ini akan diisi di string endpoint-nya ini. Jadi response-nya adalah client.get. Jadi kita get data. Kemudian endpoint-nya inilah digunakan untuk kategori. Kemudian ini parse berita ini digunakan untuk mengkonversi JSON-nya ini agar nanti bisa ditampilkan di view-nya. Kemudian untuk view yang pertama, sini saya memberikan nama home. Di home ini untuk menampilkan tab bar dan juga view tab bar-nya. Di sini saya berikan 4 tab bar length-nya. Untuk tampilannya yaitu seperti ini. Jadi tab bar-nya itu 4 dengan kategori general, yaitu untuk berita dengan kategori secara umum, secara random, acak. Kemudian ini untuk tab bar science dengan kategori science, yaitu untuk menampilkan berita terkait dengan science. Kemudian untuk kategori bisnis ini untuk menampilkan berita terkait dengan bisnis. Kemudian untuk kategori sport ini untuk menampilkan berita yang terkait dengan olahraga. Kemudian di sini juga ditambahkan icon-icon di tab bar-nya itu untuk mempercantik tampilan dan juga mungkin untuk memperjelas informasi terkait dengan tab bar-nya itu. Kemudian untuk titelnya itu saya berikan nama pojok berita di app bar-nya. Kemudian di tab bar view, di sini menggunakan children, kemudian feature builder, list berita, feature fetch berita http.client politics. Jadi ini untuk endpoint di kategori general ini menggunakan parameter politics. Kemudian if snapshot.has error, print snapshot.error. Maka di return list berita. Untuk list beritanya itu di sini. List berita, di list berita ini pertama menggunakan list berita.
Kemudian untuk tampilannya ini saya menggunakan list view.builder dengan padding 10. Kemudian untuk item count ini untuk menghitung panjang array dari berita ini. Kemudian di sini diberikan pertama return gesture detector dengan fungsi on tap. Jadi ketika di tap akan diarahkan menuju ke detail berita, yaitu ada di sini. Di dalam gesture detector ini membungkus keseluruhan dari list berita berikut ini. Kemudian di itemnya ini pertama dibungkus oleh card. Kemudian untuk sebelah kirinya ini kemudian yang pertama di dalamnya ini menggunakan row agar menampilkan datanya itu ke samping sebelah. Jadi untuk kirinya itu gambar, untuk kanannya itu judul dan author. Di dalam row ini diberikan children, kemudian diberikan container. Container ini untuk membungkus si gambarnya ini dengan memanggil data dot pictures dengan panjang 100 lebar 150. Kemudian di bawahnya, yaitu untuk sebelah kanannya, digunakan kolom juga. Kemudian diberikan children. Di dalam children-nya ini terdapat kontainer untuk menampilkan titel dari berita tersebut. Dengan style diberikan bold dengan font size-nya 15 dan juga max line-nya 2. Kemudian setelah untuk titelnya tersebut baru dipanggil juga untuk data dari penulis berita tersebut. Ini. Dan tadi untuk gesture detektornya ini diarahkan menuju detail berita. Untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, di detail berita ini untuk di sini terdapat beberapa widget. Yang pertama untuk widget bagian judul. Di sini dibungkus pertama oleh kontainer. Kemudian menggunakan row. Di dalam row ini terdapat kontainer yang di dalamnya ada column. Ini pertama untuk menampilkan judul. Maka dipanggillah news.title dengan style theme.f context text theme headline 6. Kemudian di bawah titel ini dipanggil lagi data terkait dengan penulisnya. Jadi news.author dengan style textile color gray dengan warna abu-abu. Kemudian di bawahnya lagi dipanggil data untuk publish, yaitu tanggal terbitnya. Dengan tekstilnya itu sama color gray. Kemudian di sini ada widget untuk bagian deskripsi. Di widget bagian deskripsi ini dibungkus oleh kontainer dengan padding ukuran 16, kemudian diberikan child, terus dipanggillah text new.desk ini untuk deskripsi yang tadi berasal dari model. Kemudian subwrap true, text align, justify untuk merapikan deskripsi. Kemudian di region scaffold, terus dipanggillah fbar. Di sini fbar-nya itu saya berikan background-nya untuk warna green. Kemudian titelnya itu sesuai dengan judul yang tadi dipilih. Kemudian di bawah fbar itu ada body. Kemudian ditampilkan list view. Di list view ini terdapat children, yang mana ini untuk menampilkan image dari berita pilihan tersebut. Kemudian di bawah gambar tadi
baru dipanggillah widget tadi untuk bagian judul dan bagian deskripsi. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.